Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Hari ini saya mau bahas topik yang penting buat kita semua. 6 menteri dengan kinerja terburuk di Indonesia. Tapi ini bukan gosip, ini soal data, logika, dan akal sehat. Karena apa yang terjadi di kabinet hari ini bukan hanya soal individu yang gagal bekerja, tapi soal sistem yang lebih menghargai balas budi politik dibanding kemampuan kerja. Sebelum mulai, kalau kamu peduli dengan masa depan negara ini, klik subscribe, like, share, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Supaya makin banyak anak muda bisa belajar berpikir kritis. Dengan tenang, bukan hanya dengan marah. Kinerja buruk itu bukan kebetulan, tapi adalah konsekuensi. Menurut survei, ada 6 menteri dengan tingkat kepuasan publik di bawah 40%. Dan yang paling rendah, Raja Juli Antoni, cuma 24%. Dan jujur, waktu banyak orang dengar nama-nama menteri ini, reaksi mereka simpel. Well, ya pantas aja. Karena menteri-menteri ini lebih dikenal melalui kontroversi dan blunder, bukan lewat hasil kerja nyata. Yuk kita bahas satu persatu, biar kamu bisa lihat sendiri polanya dan kenapa mereka kemungkinan tidak diganti. Yang pertama, menteri dengan kinerja terburuk menurut survei, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Tugas utama Menteri Kehutanan adalah menjaga hutan Indonesia dari perusakan dan pembalakan liar. Tapi yang viral justru foto Menteri Kehutanan main domino bareng orang yang diduga pelaku pembalakan liar. Foto itu bukan sekedar hiburan internet, tapi menunjukkan betapa tipisnya batas antara kekuasaan dan pelanggaran etika publik. Selain itu, ada juga kabar soal bagi-bagi jabatan ke kader PSI di kementeriannya. Raja Juli dianggap simbol bagaimana partai kecil bisa memegang kementerian besar hanya karena kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi. Dan walaupun kinerjanya buruk, dia tetap aman karena kalau diganti bisa menyinggung PSI, partai yang dianggap anak ideologis Jokowi, di mana ketumnya adalah anak Jokowi. Kasus ini buat publik hilang kepercayaan. Banyak orang akhirnya bertanya, kalau menterinya aja bisa duduk bareng pelaku pembalakan, bagaimana nasib hutan kita? Ini menunjukkan masalah besar di birokrasi. Bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi kementerian tersebut, tapi siapa yang sebenarnya mereka lindungi. Yang kedua, ada Menteri Perumahan dan Pemukiman, Marwarar Sirait. Marwarar datang dengan slogan besar, 3 juta rumah untuk rakyat. Tapi yang jadi sorotan justru ide rumah subsidi ukuran 14 meter persegi yang dikritik banyak pihak karena terlalu kecil dan tidak manusiawi. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya juga mengkritik langsung di kantornya, di mana ternyata kantor Marwarar sendiri itu besar dan luas, tapi malah memberikan rumah bagi rakyat sangat kecil dan sempit. Walaupun akhirnya dibatalkan, tapi sudah terlanjur viral dan menimbulkan banyak pertanyaan. Kok bisa kebijakan sebesar itu lolos tanpa kajian matang? Selain itu, Marwarar dikenal dekat dengan 2 kubu politik besar sekaligus, Jokowi dan Prabowo. Bahkan punya hubungan baik dengan beberapa taipan properti besar seperti Aguan dari PT Sedayu. Karena kedekatan inilah, dia dianggap tokoh aman di masa transisi pemerintahan baru. Kebijakan rumah mini ini sebenarnya memperlihatkan masalah klasik di birokrasi kita. Banyak keputusan penting dibuat tanpa mendengar masyarakat atau melakukan riset yang cukup. Dan selama orang di puncak jabatan lebih sibuk menjaga hubungan politik daripada memikirkan kualitas kebijakan, kegagalan seperti ini akan terus terulang. Selanjutnya ada menteri kesayangan netizen, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil sering dijuluki Menteri Investor karena banyak kebijakannya di sektor energi dan tambang, terutama nikel, dinilai lebih pro pada investor daripada rakyat. Dari izin tambang, pengaturan RKAB, sampai proyek-proyek strategis, semuanya penuh kontroversi. Tapi kenapa dia tetap dipertahankan? Karena Bahlil punya posisi penting di antara dunia bisnis dan politik. Bahlil dekat dengan banyak pengusaha besar dan dianggap mampu menjaga stabilitas investasi. Jadi, kalau dia diganti, ada risiko besar investor ikut cabut. Makanya, meskipun publik sudah banyak kritik, dia tetap aman saja. Masalah utamanya bukan hanya Bahlil sendiri, tapi sistem di belakangnya. Ketika kebijakan publik lebih berpihak pada pemodal daripada rakyat, maka arah pembangunan negara bisa melenceng sangat jauh. Yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat bersama, malah jadi arena keuntungan segelintir elit saja. Selanjutnya ada Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Pigai dulu dikenal sebagai aktivis yang lantang membela hak asasi manusia. Tapi sejak jadi menteri, banyak menilai suaranya justru melemah.
bahkan sempat mengusulkan anggaran 20 triliun untuk Kemenham yang dinilai tidak realistis dan malah memperkuat birokrasi, bukannya memperkuat perlindungan HAM. Namun, posisinya tetap aman karena dia dianggap melambangkan representasi Papua di kabinet. Jadi kalau diganti, pemerintah bisa dituduh mengabaikan keberagaman. Lagi-lagi, simbol politik lebih penting daripada hasil kerja. Masalahnya, simbol tanpa kompetensi justru memperlemah perjuangan itu sendiri. Yang dibutuhkan bukan sekedar representasi etnis, tapi juga kapasitas kerja dan hasil nyata. Agar publik bisa melihat bahwa suara daerah benar-benar dibawa ke meja kebijakan, bukan hanya jadi ornamen politik. Ada juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Nama Yandri muncul setelah menggunakan surat dinas untuk acara pribadi dan memecat pendamping desa karena alasan politis. Tindakan seperti ini tampak kecil, tapi sangat berbahaya. Tapi Yandri punya pelindung politik yang kuat. Dia berasal dari Partai Amanat Nasional, partai yang sekarang mendukung Prabowo. Jadi kementeriannya dianggap kursi penyeimbang agar koalisi tetap solid. Artinya, meskipun kinerjanya buruk, dia tetap aman demi menjaga hubungan antar partai. Ini contoh nyata bagaimana politik bisa merusak sistem birokrasi di akar rumput. Program desa seharusnya menolong masyarakat kecil, tapi akhirnya jadi alat politik. Dan selama hal seperti ini dibiarkan, desa tidak akan benar-benar maju, hanya jadi bahan kampanye kekuasaan. Selanjutnya ada Menteri Pariwisata, Widiayanti Putri Wardana. Namanya sering muncul karena gaya hidupnya yang mewah dan dugaan konflik kepentingan dengan bisnis keluarga. Beberapa kunjungan kerjanya bahkan dianggap lebih mirip liburan daripada urusan negara. Publik jadi bertanya-tanya, apakah program pariwisata ini benar-benar untuk rakyat atau malah untuk jaringan bisnis tertentu? Selain itu, Widiayanti dikenal dekat dengan donatur besar di lingkaran ekonomi Prabowo. Jadi secara politik dia terlalu mahal untuk diganti. Mungkin terlihat sepele, tapi gaya hidup pejabat mencerminkan integritas mereka. Kalau masyarakat lihat pejabatnya sibuk pamer kemewahan di tengah ekonomi sulit, maka kepercayaan publik runtuh dan seluruh program pemerintah ikut kehilangan makna. By the way, kalau kamu suka analisis kayak gini yang bantu kamu ngerti hubungan antara politik, ekonomi, dan kebijakan publik, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk share supaya lebih banyak orang yang tahu. Sekarang pertanyaannya, kok bisa mereka semua tidak diganti? Jawabannya ya sederhana tapi menyakitkan. Karena posisi mereka punya fungsi politik, bukan fungsi kerja. Dalam ilmu kebijakan publik ini disebut transactional governance, yaitu ketika jabatan menteri dipakai sebagai alat tukar politik, bukan untuk mengubah sistem, tapi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Makanya, ada yang mewakili partai kecil, ada yang mewakili donatur, ada yang jadi simbol etnis, ada yang jadi jembatan Jokowi Prabowo. Dan kalau satu diganti, bisa bikin seluruh aliansi politik goyah. Artinya, kesetiaan lebih berharga daripada kompetensi. Dan selama itu terjadi, Indonesia akan sulit maju berdasarkan meritokrasi. Ngomongin menteri dengan kinerja buruk, muncul satu pertanyaan besar. Sebenarnya, apa peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Sejak dilantik, publik belum pernah melihat satu program besar dari Gibran. Tidak ada pidato tentang kebijakan, tidak ada prioritas yang jelas, dan tidak ada kejelasan apa yang sebenarnya dia kerjakan. Yang terlihat hanya kunjungan seremoni dan pernyataan ringan di media. Padahal, wakil presiden seharusnya jadi co-pilot pemerintahan, membantu presiden dalam arah strategis dan kebijakan nasional. Masalahnya, bukan karena Gibran masih muda, tapi mungkin karena tidak ada kejelasan fungsi. Kalau posisi penting seperti wakil presiden saja tidak punya portofolio yang jelas, gimana publik bisa percaya bahwa penunjukannya berdasarkan kemampuan, bukan karena faktor nepotisme? Inilah yang buat masyarakat jadi skeptis. Negara ini sebenarnya demokrasi atau malah dinasti. Dampaknya terasa jelas. Publik jadi makin sinis dan negara kehilangan arah evaluasi. Setiap kali muncul kabar reshuffle, kita sudah bisa tebak hasilnya. Yang diganti bukan yang gagal, tapi yang sudah tidak punya pelindung politik. Yang bertahan bukan yang berprestasi, tapi yang punya akses dan kedekatan politik. Dan akibatnya, kebijakan makin tidak konsisten, anggaran makin bocor, dan kepercayaan rakyat perlahan mati. Perlu saya jelaskan, kritik ini bukan soal satu individu. Ini soal cinta pada negara dan integritas pemerintahan. Karena jabatan publik seharusnya bukan hadiah loyalitas ataupun warisan, tapi harusnya jadi amanah berdasarkan kompetensi. Kalau rakyat bisa dipecat karena gagal capai target, kenapa pejabat publik yang dibayar uang pajak rakyat tidak bisa?
Kita sudah terlalu lama dikelola oleh sistem balas budi. Kalau mau Indonesia benar-benar maju, kita harus mulai dari hal yang paling sederhana, menilai pejabat berdasarkan hasil, bukan hubungan. Karena tanpa itu, kita bukan sedang membangun bangsa, kita cuma sedang mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, video ini adalah pesan untuk Presiden Prabowo. Pak Prabowo, rakyat tahu Anda mewarisi kabinet yang tidak sepenuhnya Anda pilih. Tapi, kepemimpinan sejati bukan soal siapa yang diturunkan, melainkan siapa yang berani Anda ubah. Kalau Anda ingin dikenang, bukan sebagai penerus kekuasaan saja, tapi pembenah negeri, tunjukkan bahwa Anda bisa memutus rantai balas budi politik. Bahwa Anda bisa memilih orang yang pantas, bukan orang yang dekat. Karena sekarang, rakyat tidak butuh pemimpin yang kuat suaranya. Kita butuh pemimpin yang kuat prinsipnya. Coba jawab jujur di komentar siapa dari 6 menteri ini yang menurutmu paling gagal dan siapa yang masih bisa diperbaiki kalau dikasih kesempatan kedua. Ini adalah komentar Kitty Kirana. Terima kasih.